Seorang wanita ingin keluar rumah, namun saat membuka pintu, ia terkejut melihat pintu rumahnya terblokir dinding hitam raksasa. Pasangan itu terpaku, tak tahu apa yang terjadi semalam. Awalnya mereka mengira ini ulah iseng, tapi saat ingin keluar lewat jendela, mereka malah terkejut lagi. Semua pintu tertutup dinding hitam misterius itu. Dinding bata ini berbahan khusus. Seberapapun Nick berusaha, dindingnya tak bergeming. Lisa segera menelepon polisi, namun ponsel mereka kehilangan sinyal. Saat mencari sinyal, Nick menyadari elektronik terganggu tiap mendekati dinding itu. Jelas, dinding hitam inilah penyebab hilangnya sinyal ponsel. Panik, Lisa mengambil bor listrik dan langsung mengebornya. Namun sekeras apapun dicoba, dinding itu tidak rusak sedikit pun. Meski bor sampai memercikan api, dinding tetap utuh. Saat mencoba mengebor bagian lain, mereka putus asa karena seluruh luar rumah ternyata telah terbungkus dinding aneh itu. Mereka tertegun. Bagaimana mungkin pekerjaan sebesar ini selesai dalam semalam? Tiba-tiba terdengar suara dari tetangga sebelah yang memberi mereka harapan. Suara itu berarti dinding tak sepenuhnya tertutup bata hitam. Benar saja, dengan bor listrik mereka segera menembus dinding dan bertemu pasangan tetangga itu. Ternyata tetangga mereka pun terjebak oleh dinding hitam. Tak ada yang tahu asal dinding ini atau tujuan dalang di baliknya. Yang lebih buruk lagi adalah, lama-kelamaan, pasokan air terputus membuat mereka krisis air. Artinya mereka terancam mati haus di dalam rumah. Nick yang marah langsung melempar ponselnya ke dinding hitam itu. Tak disangka, komponen ponsel yang pecah justru menempel di sana. Apakah bata itu magnet? Untuk membuktikannya, ia segera mengambil benda besi dan menempelkannya ke seluruh permukaan dinding. Setelah mencoba, ternyata ada sesuatu di balik dinding hitam itu. Kekuatan magnetnya berbeda-beda. Rahasia misteri ini mungkin ada pada 4 titik magnet terkuat. Namun, saat mereka berpikir, benda besi di dinding tiba-tiba bergetar tanpa alasan jelas. Nick sigap melindungi istrinya, namun punggungnya terluka hantaman besi. Terpaksa, ia minta istrinya membalut luka. Usai rehat, mereka memperlebar lubang ke tetangga. Mereka pikir makin banyak orang makin kuat, lalu merangkak ke sana untuk kabur bersama. Namun, tetangga itu pun tak berdaya hadapi dinding hitam itu. Tak mau berpangku tangan, Nick mencari alat dan menemukan palu besar milik tetangga. Ia menghantamkannya ke dinding hitam hingga tangannya mati rasa, tapi dinding tak bergeming. Jelas, kekuatannya di luar dugaan dan fisik saja tak cukup. Saat itu Lisa sang arsitek teringat bahwa apartemen ini dibangun tahun 1897. Saat PD2, bunker pelindung dibangun di bawah tanah dan terhubung sistem kereta. Lisa yakin jika menggali ke bawah, mereka akan menemukan bunker untuk kabur. Sadar ini mungkin berhasil, Nick segera menghantam lantai dengan palu karena air dan listrik sudah mati. Jika tidak keluar, semua akan terjebak dan mati. Tak lama, lantai jebol. Setelah memastikan tidak ada orang di bawah, Nick turun lewat ikatan spray. Namun, saat ia mengamati sekitar, pria tua sakit parah tiba-tiba keluar menodongkan pistol. Ia menuduh Nick merampas stoknya, lalu mengancamnya pergi. Di masa kiamat, persediaan adalah segalanya. Meski Nick menjelaskan, ia tak mau dengar. Untungnya cucunya keluar menenangkan kakeknya agar menurunkan senjata. Setelah bicara, barulah ia setuju ikut melarikan diri. Begitu diizinkan, mereka langsung menghantam lantai. Namun, Nick tiba-tiba menyadari sesuatu. Sensor asap jatuh itu tampak aneh. Saat dibuka, Nick menemukan kamera tersembunyi. Curiga, ia tanya pria tua itu apa ia pelakunya. Pria itu bingung, katanya semua dipasang pemilik rumah. Nick pun membongkar sensor dapur. Benar saja, ada kamera lagi. Sadar mereka jadi korban permainan konyol. Pemilik rumah memasang dinding hitam untuk menjebak, sementara para orang kaya menonton dan menertawakan mereka. Tahu pemiliknya di sebelah. Mereka hancurkan dinding dapur ingin minta penjelasan. Namun, saat masuk, mereka malah terkejut oleh sebuah penemuan. Pemilik rumah tergeletak di genangan darah, dan anehnya, kedua tangannya hilang. Kematian aneh ini memicu kepanikan. Tampaknya ada kebenaran luar biasa di baliknya. Agar cepat kabur, mereka menghancurkan lantai rumah itu. Namun, seorang tetangga memukul terlalu keras hingga lantai jebol dan beberapa orang jatuh. Untungnya tidak tinggi, mereka hanya luka ringan. Saat semua sudah di bawah, pria bernama Anton muncul. Dia mengaku sebagai teman pemilik rumah ini yang terjebak saat sedang berkunjung. Tapi tak ada yang peduli karena semua orang ingin segera pergi. Mendengar itu, Anton tertawa dan berujar bahwa keluar berarti mati. Ia lalu menjelaskan bahwa dinding hitam itu sebenarnya adalah pelindung, berdasarkan berita televisi yang ia tonton semalam. Katanya ada virus misterius menyebar. Demi keselamatan, atasan memakai dinding hitam untuk mengurung semua orang dan isolasi mandiri. Sahabatnya pun tewas akibat virus itu. Meski penjelasan Anton meyakinkan, orang-orang masih ragu. Mereka harus membuktikan mana yang benar dan palsu. Setelah membongkar lantai, mereka masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan bunker. Namun saat pintu dibuka, mereka terkejut. Di depan masih ada dinding hitam tebal yang membuat semua putus asa. Seorang tetangga yang marah merebut pistol pria tua itu, lalu menembaki dinding aneh tersebut. Tapi keanehan terjadi. Peluru yang ditembakkan justru berhenti di udara.
Beberapa pemuda sigap menghindari bahaya, namun sang kakek malam, ia tertembus peluru pantulan dan tewas seketika akibat pendarahan. Ini menyadarkan semua akan kengerian tembok hitam hingga mereka ingin menyerah kabur. Untungnya, Nick tetap tenang. Ia yakin kematian itu terkait tembok misterius tersebut. Demi mengungkap kebenarannya, beberapa dari mereka kembali ke rumah pemilik untuk mencari petunjuk. Meski nihil, Nick dengan teliti menyadari ruang tamu sang pemilik lebih kecil dari miliknya. Saat diperiksa saksama, ia menemukan ruang kosong di balik dinding yang menyembunyikan sebuah ruang rahasia. Saat Nick mencari cara membuka ruang rahasia, tetangganya menemukan remote di laci. Begitu tombol ditekan, terdengar suara mekanis pembuka pintu. Nick lalu meniupkan tepung ke remote hingga muncul 4 sidik jari. Setelah mencoba beberapa kombinasi angka, pintu rahasia akhirnya terbuka dan memperlihatkan deretan komputer di dalamnya. Layar komputer itu menampilkan rekaman pengawas. Pemilik rumah mengintip penghuni lewat kamera tersembunyi. Dia pengintip mesum, tapi itu bukan masalah sekarang. Fokus utamanya mengungkap rahasia tembok hitam. Dari rekaman, tembok itu muncul misterius jam 4 tanpa disadari. Nick melihat programmer lantai 1, teman Anton, pernah membuka tembok itu. Meski momen terbukanya tembok tak terekam jelas. Setelah kilatan kamera, cahaya lorong terlihat masuk ke ruangan. Sebelum mereka lega, rekaman CCTV menunjukkan Anton tiba-tiba menarik temannya kembali ke dalam dan mencekiknya hingga tewas. Sadar ada yang salah, Nick buru-buru kembali, tapi terlambat. Cucu kakek jadi korban, dan tetangga pria disandera Anton. Nick pun langsung berkelahi dengan Anton. Tubuhnya lemah membuat ia kalah. Saat Anton akan menghabisinya, tetangga datang membantu hingga Anton dilumpuhkan. Setelah didesak, Anton mengaku ia dan korban bekerja di perusahaan nanoteknologi. Dinding hitam itu produk kantor mereka yang hanya muncul saat ada serangan virus atau bencana besar. Dinding hitam aktif demi keselamatan, membuat Anton yakin ada wabah di luar. Meski temannya menganggap itu kerusakan sistem. Karena temannya nekat ingin kabur, Anton membunuhnya agar tak terlibat masalah. Semua orang marah karena satu-satunya harapan mereka tewas. Saat bingung, tetangga atas menemukan sesuatu. Tak lama setelah dinding muncul, teman Anton membuat program semalaman. Sadar itu kunci pembobol dinding hitam. Nick menyalinnya ke ponselnya. Ia mengarahkan ponselnya dan muncul 4 tombol cahaya. Nick tak tahu urutannya, jadi ia menekan satu persatu. Saat dicoba acak, dinding padat itu berubah jadi butiran kecil. Tetangga perempuan mengira inilah jalan keluar. Penasaran, ia merogoh ke dalam. Seketika lengannya terjebak dan dinding hitam itu menariknya kuat. Lalu, separuh tubuhnya tersedot. Saat itu juga, dinding hitam itu mengeras kembali. Akhirnya, tetangga itu tewas. Anton malah mengejeknya, membuat suami korban marah lalu menembak Anton hingga mati. Tak sanggup kehilangan istrinya, sang suami pun bunuh diri. Kini tersisa Nick dan Lisa. Kematian itu menyadarkan mereka bahwa titik cahaya di ponsel adalah sandi yang harus ditekan berurutan untuk membuka dinding hitam. Dengan hati-hati, Nick mencoba menekan titik cahaya itu. Namun, kilatan ponsel membuat Lisa teringat sesuatu. Karena keempat tombol memicu jumlah kilatan tertentu, mereka bisa menentukan urutan tombol berdasarkan jumlah kilatan itu. Kebetulan, rekaman CCTV merekam kilatan saat teman Anton membuka dinding hitam. Mereka pun menemukan sandinya melalui jumlah kilatan tersebut. Akhirnya, usaha mereka membuahkan hasil dan jalur keluar terbuka. Setelah berjuang, mereka sampai di dunia luar. Namun pemandangan di depan mata membuat mereka terpaku. Ternyata semua bangunan di sana telah dibungkus rapat oleh balok-balok misterius. Dalam kebingungan, mereka berdua hanya bisa duduk di dalam mobil. Tak disangka, tiba-tiba radio di mobil menyala dan mengumumkan bahwa krisis dinding hitam kali ini disebabkan oleh kebakaran besar yang menimpa perusahaan teknologi nano tempat Anton bekerja. Sistem keamanan yang rusak secara otomatis memicu mekanisme dinding hitam, sehingga terjadilah tragedi ini. Sementara itu, semua orang lain yang masih berada di luar telah berkumpul di zona aman. Mendengar